warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we will to talk about the conditional sentence. Oke, sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu nih kompetisi dasarnya seperti apa. Ya, KD-nya itu adalah 3.20. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, siswa dapat mengidentifikasi kalimat dalam teks transaksional dalam bentuk conditional sentence. Kedua, siswa mampu membuat kalimat dalam bentuk conditional sentence. Yang ketiga adalah siswa mampu mengetahui formula atau rumus dari conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. Okay. Next, I will to explain this. Conditional sentence or if clause ya, artinya sama saja ya. Conditional sentence or if clause adalah kalimat pengandaian yang mungkin terjadi atau tidak terjadi ya. Nah, conditional sentence sendiri itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah type 0, type 1, type 2, and type 3. Okay, let's explain this. Before we are going to explain this type 0, kita harus tahu dulu nih, sebetulnya type 0 itu adalah bukan kalimat pengandaian, tapi di sini kalian harus tahu juga type 0 itu ya. Type 0 adalah general truth or fact. Something that truth or which is fact, yang mana adalah sesuatu yang benar atau yang nyata dalam sebuah kalimat atau situasi yang nyata. Oke, contohnya, if we heat the weather, it boil. Jika kita memanaskan air, pasti akan mendidih kan? Benar kan? Nah, ini adalah sesuatu yang nyata atau yang benar. Yang kedua adalah if it is rain, it is wet. Jika hujan, pasti basah kan? Nah, yang ketiga adalah if I eat a lot, I gain weight. Jika kita makan banyak, nah pasti badan kita akan bertambah. Oke. Next, sebelum kita masuk ke type 1, kita harus tahu dulu nih patternnya seperti apa atau analisis kalimatnya. Kita menggunakan if plus simple present tense atau simple present tense ya, present tense. Kenapa di sini menggunakan simple present tense? Karena di sini adalah kalimat yang akan dilakukan sekarang atau hari ini. If we heat the weather, it boil. Itu kan akan terjadi, kalimatnya dilakukan sekarang. Jadi menggunakan simple present tense. Oke. Next, kita lanjut ke type 1. Oke. Let's explain this. Type 1. Type 1 is possible situation in the present or future. Oke. Yang artinya adalah sesuatu yang mungkin terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Possible situation, mungkin ya, yang mungkin, possibility. Oke. Contohnya yang pertama adalah if it rains, I will not come to your house. Jika hujan, saya tidak akan datang ke rumah kamu. Nah, di sini ada dua kemungkinan, bisa terjadi atau tidak terjadi ya, atau bisa juga di siang hari tidak hujan, di siang hari tidak hujan atau hujan. Jadi tidak hujan berarti saya akan datang ke rumah kamu. Berarti ini ada dua kemungkinan ya, datang atau tidak datang. Oke. Next example. Number 2, if it is study hard, I will pass the exam. Ya, jika kita belajar, kita akan lulus ujian. Yang artinya adalah, nah kita kan belajar, kita akan lulus ujian nih. Di sini juga ada dua kemungkinan juga menggunakan
Nah, di sini kalimatnya adalah menggunakan simple future ya. Maaf, simple future karena di sini adalah if it study hard, I will. Jadi di masa yang akan datang ya. Jika kita belajar, kita akan lulus. Oke. Nah, patternnya itu adalah atau analisis strukturnya menggunakan if plus simple present, subject plus will plus bare infinitive. Apa itu bare infinitive? Bare infinitive adalah verb one atau kata kerja pertama ya. Di sini menggunakan simple present. If it rains, nah subjeknya itu adalah I. Oke, next kita lanjut atau bisa juga dibalik kalimatnya menggunakan I will pass the exam if study hard. Kita akan lulus ya, kita akan lulus ujian jika kita belajar. Nah, di sini menggunakan subject plus will plus bare infinitive or verb one, if plus present tense. Karena di sini study hard yang akan dilakukan, oh kita belajar nih hari ini, berarti kita menggunakan present tense. Oke, paham? Next, we will continue the type 2. Nah, type 2. Type 2 is unreal or possible situation in present or future. Okay. For example, if I won competition, I would buy new cell phone. Ya. Jika kita menang dalam lomba ini, ya, kita akan atau saya akan membeli sebuah handphone baru. But it is unreal, ya. Kalimat unreal itu adalah kalimat tidak nyata. Berarti kalian harus ada faktanya. Faktanya itu adalah I don't win the competition. Jadi kalimat faktanya adalah saya tidak menang dalam kompetisi ini atau dalam lomba ini. Karena kenapa? Karena di sini kita kembali lagi ke unreal-nya, kalimat tidak nyata atau mengandai-ngandai, berangan-angan, oh jika saya menang dalam lomba saya akan membeli sebuah handphone ya, padahal itu hanya mengandai-ngandai gitu, berangan-angan. Nyatanya adalah saya tidak menang dalam kompetisi itu. Oke. Next, if I had a lot of money, I would buy new car. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah mobil baru. But it's not real, ya. Faktanya adalah I don't have a lot of money. Nyatanya adalah saya tidak punya banyak uang. Oh, berangan-angan nih. Saya punya banyak uang. Saya akan membeli sebuah mobil. Padahal itu angan-angan saja, berandai-andai ya. Jadi harus ada faktanya. Faktanya adalah saya tidak punya banyak uang. Oke, kita lanjut. Next, patternnya. Patternnya itu adalah analisis dari kalimat tersebut. Nah, if plus past tense, subject plus would plus bare infinitive atau verb one, kata kerja pertama. Kenapa di sini menggunakan kalimat past tense? Lihat di sini, if I won competition, I would buy new cell phone. Karena di sini adalah kalimat pernyataan yang mengungkapkan atau yang menyatakan kalimat tidak nyata, ya. Jadi harus lampau. Oke, next. Faktanya berbeda. Faktanya adalah using simple present tense. Menggunakan simple present tense itu apa? Di masa sekarang, ya, simple present. Berarti dia berangan-angan nih, atau faktanya. Kita harus tahu dulu nih, faktanya adalah menggunakan using simple present tense. I don't win the competition. Jadi nyatanya itu adalah sekarang dia emang tidak menang dalam lomba itu, gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Oke. Next, we will to explain this.
The material is type 3 ya. Type 3 ini adalah or something didn't happen ya. Something didn't happen in the past artinya menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau ya. Contoh di sini sesuatu yang terjadi di masa lampau itu apa ya? Nah, contoh di sini if I had studied, I would have passed the exam. Jika saya sudah belajar, saya akan lulus ujian kan? Nah, tapi nyatanya adalah I didn't study hard and I didn't pass the exam. Faktanya adalah saya tidak belajar dan saya tidak lulus ujian karena di sini adalah mengungkapkan sesuatu yang terjadi di masa lampau ya. Oke. Kita analisis dulu nih patternnya seperti apa. Nah, di sini menggunakan if plus perfect tense, subject, plus verb, plus have, plus verb 3. Nah, di sini menggunakan verb 3 itu berarti kata kerja ketiga, menggunakan past perfect tense ya. Oke. Nah, faktanya itu adalah menggunakan using past tense karena di sini adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak terjadi atau masa lampau ya. Jadi menggunakan using past tense. Oke. That's enough for listen today. Thank you for watching. See you